warahmatullahi wabarakatuh. Balik dengan saya Lintang Indra Marita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di pertemuan terakhir ini yang ke-14 saya akan membahas tentang globalisasi dan KKN. Nah, di sini kan dulu zaman Pancasila kan kita juga ada globalisasi dan KKN sendiri. Nah, ini kewarganegaraan juga ada bagaimana sikap kita dan globalisasi dan memahami KKN itu sendiri. Nah, globalisasi, apa sih pengertian dari globalisasi itu sendiri? Di mana globalisasi berasal dari kata global, yaitu dunia atau bola dunia. Nah, menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuk ke ruang lingkup dunia. Jadi bagaimana sih Indonesia dalam menanggapi globalisasi? Nah, di sini aspek-aspek dari globalisasi itu seperti apa? Dampak positif dan negatif dari adanya globalisasi itu sendiri itu seperti apa? Nah, di sini di bidang politik pasti positifnya terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua adalah terjadinya perubahan lembaga-lembaga negara, adanya Mahkamah Konstitusi, dihapusnya DPA atau Dewan Perwakilan zaman dulu, adanya DPRD atau DPD atau perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, di sini mungkin dulu kan hanya ada Dewan Perwakilan rakyatnya, cuma ada DPR. Nah, sekarang tuh adanya DPD, setiap daerah itu ada DPD-nya atau Dewan Perwakilan daerahnya. Nah, yang ketiga adalah munculnya partai-partai politik yang baru. Yang terakhir adalah makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, pemilihan presiden atau wakil presiden secara langsung. Dulu kan mungkin pemilihan presiden wakil presiden kan ditunjuk. Nah, kalau sekarang kan ada pemilu atau pemilihan umumnya. Dan itu dilakukan secara langsung oleh rakyatnya. Jadi adanya transparansi atau terbuka suara-suara rakyat untuk salah satu dari calon presiden yang terpilih nanti. Nah, di sini adanya pemilihan langsung kepala daerah juga. Jadi mungkin zaman dulu kepala daerah dipilih oleh presiden, kalau sekarang kan enggak, udah ada pemilihan langsungnya. Nah, dampak negatifnya apa sih? Nah, pasti kalau ada dampak positif ada negatifnya. Munculnya sikap arogansi politik di mana kekuasaan dan politiknya. Jadi kan adanya keinginan suatu partai politik untuk mendapatkan porsi atau mendapatkan kursi yang lebih banyak dari suatu pemilihan. Jadi kan mungkin setiap daerah pasti ada penganut atau pengusung partai politiknya. Pasti kan ada parpolnya kan dibalik dari seorang menjadi presiden, wakil presiden. Jadi adanya sikap arogansi politik dalam suatu partai politik karena mau nggak mau saya harus minta istilahnya kursi di anggota dewan yang lebih banyak dalam suatu pemilihan umum. Nah, yang kedua adalah munculnya money politik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini biasanya kan kalau pemilu kan ada kan kayak sejenis kayak money politik. Jadi adanya pemilihan pasti kan ada rumor, oh ini si A mengeluarkan dana sekian untuk dibagikan kepada rakyat untuk biar memilih dia sebagai presiden. Pastikan setiap daerah atau daerah-daerah yang masih ada sistem kayak gitu kan pasti ada dalam setiap pemilu. Nah, di sini aspek bidang ekonomi, dampak politik positifnya dari globalisasi, rakyat secara mudah memperoleh barang konsumtif yang diperlukan. Jadi kan adanya ekspor masuk yang lebih banyak, terus lebih mudah kita dalam membeli barang-barang dari luar negeri melalui e-commerce. Nah, mempermudah proses pembangunan industri. Terus adanya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Terus adanya pembukaan lapangan kerja yang memiliki keterampilan kerja atau kesempatan untuk kerjanya itu lapangan pekerjaan lebih banyak. Terus adanya suku bunga yang rendah. Meningkatkan ekspor terutama pada bidang produksi industri kecil dan besar serta kerajinan rakyat. Nah, jadi ini dampak positifnya ada UMKM kecil yang bisa kerajinannya atau hasil produksinya itu bisa dijual di khalayak umum karena adanya e-commerce tadi. Jadi kan UMKM bisa majulah dampaknya dari globalisasi. Adanya melaksanakan ekonomi kerakyatan seperti yang
diamanatkan dalam Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir adalah menghindari pola hidup yang konsumtif. Jadi walaupun kita adanya era globalisasi, bidang ekonomi semakin maju, diharapkan tuh kita masih bisa untuk meminimalisir, nggak usah sifatnya kita konsumtif lah untuk membeli suatu barang-barang dengan banyaknya e-commerce, banyaknya barang-barang luar negeri yang dengan mudah kita beli. Jadi kan kita mengurangi sifat yang konsumtif. Nah, positifnya di bidang ekonomi adanya globalisasi, pasti kan ada negatifnya. Negatifnya apa? Matinya usaha kecil yang tidak berkompetitif. Jadi kan adanya pasti kan setiap produksi barang maupun jasa pasti kan ada sifat yang kompetitifnya. Jadi pembanding-pembandingnya. Jadi produk A, produk B, pasti kan dilihat nih kelebihan dari produk A itu seperti apa. Nah, nanti pasti ditiru, istilahnya tuh ditiru lah oleh produsen pihak B yang mungkin lebih baik dibanding dengan usaha milik dia skala kecil. Pasti kan kalau harganya jauh lebih murah, otomatis kan seorang buyer atau konsumen itu memilih untuk kualitas yang sama bahkan lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Jadi kan matinya sektor usaha menengah atau kecil. Nah, yang kedua adalah munculnya kebijaksanaan pemerintah yang tidak menguntungkan petani. Nah, ini contohnya ekspor beras, impor beras, otomatis kan petani-petani kita kan berkurang lah pendapatannya. Yang ketiga adalah upah kerja yang belum profesional atau masih rendah. Nah, di sini kan setiap daerah pastikan ada berapa sih minimal seseorang digaji di daerah masing-masing, itu kan belum rata antara daerah satu dengan yang lain. Makanya ini belum adanya berapa nominal yang merata untuk setiap daerah. Jadi kan upah kerjanya yang masih belum profesional karena masih banyak yang rendah dengan kebutuhan yang tinggi. Jadi setiap daerah kan pasti upahnya berbeda, minimal upah kerjanya berapa dengan kebutuhan yang mungkin contohnya di daerah-daerah pelosok yang upahnya masih kecil tapi kurangnya suatu sumber daya alam, kurangnya suatu bahan produksi, otomatis kan dia harus mengambil atau pergi ke daerah lain dengan biaya yang mungkin lebih besar daripada nilai dari barang yang dia beli. Jadi kan masih rendah. Yang terakhir adanya jumlah angka pengangguran yang masih tinggi. Jadi walaupun lapangan kerja banyak, otomatis kan banyak yang orang yang memerlukan pekerjaan di daerah-daerah. Otomatis kan karena belum meratanya itu tadi, otomatis sektor ekonominya juga belum merata, lapangan kerja juga belum ada. Daerah-daerah tertentu yang mungkin masih mengurangi atau membutuhkan lapangan pekerjaan, membutuhkan sumber daya alam yang lebih, sumber daya manusianya yang lebih. Jadi kan masih ada nilai penganggurannya yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatannya. Contohnya kan kalau sekarang kalau corona kan otomatis kan banyak UMKM yang biasanya mereka memproduksi barang, jasa atau memproduksi suatu usaha lah, karena corona otomatis kan dia pendapatannya menurun, banyak yang di PHK, otomatis kan menambah angka penganggurannya. Otomatis dia juga karena adanya COVID nggak bisa mendapatkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Di sini dari aspek bidang sosial dan budaya, di mana dampak positifnya adalah mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsa. Yang kedua adalah terjadinya penggeseran nilai kehidupan dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Jadi maksudnya globalisasi, otomatis kan perkembangan ilmu informasi, teknologi kan semakin canggih ya dari sebelum-sebelumnya, otomatis kan mempercepat pertumbuhan kehidupan suatu bangsa atau suatu negara karena kemajuan teknologi. Nah, dampak negatifnya apa dari bidang sosial budaya? Yang pertama adalah kesulitan pengendalian seleksi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi maksudnya budaya-budaya barat tidak sesuai dengan budaya kita. Otomatis kan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di setiap daerah atau negara.
Yang kedua adalah mudahnya memperoleh barang-barang secara ilegal seperti barang-barang narkoba, barang bersifatnya masih pornografi. Jadi kan dengan cepatnya barang-barang ilegal itu masuk lewat mungkin lewat laut, ada barang-barang black market. Jadi itu dampak negatif dari sosial budaya. Terus yang ketiga adalah pudarnya rasa kebersamaan menjadi kehidupan yang individualis. Kita kan banyak budaya sukunya, otomatis kan diharapkan banyaknya suku budaya itu bisa mempererat persatuan dan kesatuan, malah adanya sistem individualis karena masuknya tadi sosial budaya karena teknologi globalisasi. Jadi nggak adanya sikap gotong royong, saling membantu lah karena udah sifatnya itu individual. Yang keempat adalah makin meningkatnya budaya kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Makanya banyak-banyak orang adanya pelecehan seksual, adanya perdagangan manusia. Dengan masuknya hal-hal seperti itu kan nggak sesuai dengan budaya kita kan. Jadi lebih banyak dampak negatifnya dalam sosial dan budaya masuknya globalisasi. Nah, selanjutnya adalah bidang Hankam, di mana dampak positifnya adalah kerjasama pertahanan dan keamanan. Mungkin bisa dilihat makin meningkat karena tadi teknologi dan globalisasi. Yang kedua adalah diperlukannya pasukan bersenjata untuk kepentingan perdamaian negara-negara yang makin banyak atau makin bergejolak karena adanya tadi kita perjanjian dengan negara lain atau bilateral atau perjanjian dengan organisasi internasional, otomatis kan pertahanan dan keamanan suatu negara atau pertahanan keamanan kita tuh semakin meningkat karena bisa kalau misal ada masalah internasional kita bisa dibantu oleh negara-negara lain karena adanya kerjasama internasional. Nah, di sini pasti kan ada dampak negatifnya. Nah, munculnya gerakan-gerakan separatisme. Yang adalah adanya gejala disintegrasi bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya adalah terjadinya pelanggaran teritorial Republik Indonesia. Contohnya bisa dalam bidang kelautan. Jadi negara lain dia memakai bendera Indonesia untuk mengambil hasil ikan di wilayah kita, padahal kan setiap negara pasti ada batasnya, teritorialnya, berapa kilometer atau berapa mil yang bisa negara lain ambil. Jadi kalau kasus-kasus kan banyaknya negara-negara lain atau nelayan-nelayan negara lain memakai bendera kita untuk mengambil sumber daya alam ikan kita yang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Nah, di sini adalah campur tangan pihak asing terhadap kebijaksanaan dalam negara Republik Indonesia. Jadi untuk kebijaksanaan itu otomatis kan setiap negara kan ada presiden. Ya, presiden kan nggak mungkin dalam menjalankan tugasnya kan pasti dibantu oleh menteri-menterinya. Nah, ini karena adanya mungkin suatu presiden yang kurang bisa menjatuhkan peraturan atau membuat suatu peraturan tuh adanya istilahnya itu bantuan dari negara yang lain. Jadi suatu presiden tidak bisa memutus kebijaksanaan itu sesuai dengan apa yang ada di masyarakatnya, tapi presiden malah mendengarkan opini-opini atau mendengarkan masukan-masukan dari negara lain, padahal kan yang tahu bagaimana sih posisi di negara kita tuh hanya presiden itu sendiri atau hanya menteri-menterinya, tapi ini malah presiden mungkin masih condong ke negara-negara atau pendapat-pendapat dari negara yang lain. Ya mungkin ada bagusnya mendengarkan pendapat, tapi kan yang tahu dalam negara itu hanya pemerintahan itu sendiri. Jadi adanya hal-hal seperti itu yang bisa mengurangi globalisasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini dampak globalisasi adalah pasar bebas. Peluangnya adalah suatu kesempatan untuk ekspor hasil produksi ke luar negeri.
Nah, tantangannya adalah produksi yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga yang dijangkau oleh pasar global. Jadi harga dan kualitasnya itu harus lebih bagus gitu loh kalau kita mau adanya ekspor ke luar negeri. Di iptek, perkembangan iptek menjadi mudah dan cepat diterima. Dan tantangannya adalah dampak dari iptek bisa menimbulkan pengangguran yang besar. Jadi kan kalau semisal teknologinya canggih, otomatis kan banyak yang sekarang diganti dari sumber daya manusia ke alat-alat atau mesin, walaupun mempermudah tapi kan mengurangi angka pengangguran. Jadi otomatis kan walaupun banyak perkembangan, masih juga ada dampak negatifnya, penganggurannya lebih banyak juga. Dalam segi budaya, aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke budaya kita mudah berinteraksi dan berintegrasi. Jadi masuknya budaya-budaya barat bisa mungkin cepat dicerna kita, tapi kan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya kita. Jadi kan budaya barat sama budaya timur kita kan berbeda. Jadi ada yang bisa sesuai dengan budaya kita, ada yang melanggar apa yang ada norma-norma di budaya kita. Nah, di sini tantangannya adalah harus mampu menciptakan filter. Jadi harus difilter terhadap budaya yang berdampak negatif. Jadi harus kalian filter. Jadi masuknya budaya asing harus difilter juga. Jadi nggak semata-mata ada budaya barat yang masuk tapi kita telan mentah-mentah tapi nggak difilter. Otomatis kan kayak sekarang nih. Makanya penggunaan akun sosial media kan ada UU-ITE kan. Dulu kan belum ada UU-ITE. Nah, sekarang udah ada UU-ITE kan difilter juga. Bagaimana sih orang kalian mungkin berkomentar yang kurang buruk aja sekarang bisa kena UU-ITE, adanya pencemaran nama baik. Jadi kan sekarang udah banyak nih undang-undang yang masalah UU-ITE dengan adanya globalisasi. Nah, di sini bisnis dan pemerintahannya, yaitu membuka selebar-lebarnya investor dalam menanamkan investasinya. Jadi pembukaan investor dalam suatu negara di Indonesia ini. Jadi banyak investor asing yang masuk, otomatis tantangannya bisnis menjadi terbuka dan profesional dan banyak wisatawan mancanegara yang datang sehingga menambah pendapatan per kapitanya. Jadi karena banyaknya investor yang masuk, jadi mungkin dalam hal bisnis oke lah bisa membantu kita, tapi kan banyak juga pendapatan yang harus dibagi. Contohnya harusnya kita mendapatkan keuntungan 100% karena adanya investor masuk, otomatis kan adanya perjanjian kan biasanya harus kita lebih tinggi 51% atau 49 atau 50-50 50-50 biasanya kan kayak gitu perjanjian investornya itu, atau kalian bisa lebih mendapatkan banyak. Jadi kan kita harus membagi hasil pendapatannya kita. Setelah itu yang lapangan kerjaan terbuka dan banyak. Nah, dengan dampaknya globalisasi otomatis kan adanya sumber daya asing. Jadi warga-warga atau orang-orang luar negeri itu bisa kerja di Indonesia. Nah, dengan gaji yang mungkin lebih besar dibanding dengan orang-orang pribumi, orang Indonesia. Jadi kan pasti mereka lebih mendapatkan fasilitas lebih bagus dengan gaji yang lebih besar, padahal sama-sama tugasnya atau sama-sama pekerjaannya. Dengan kita yang warga negara pribumi dengan gaji yang sesuai dengan mungkin pendapatan minimum upah kerja mereka, minimumnya lebih besar, mungkin beberapa kali lipat dari upah minimum kita. Setelah itu yang tantangannya otomatis kan persaingan semakin ketat, investor dan kreativitasnya juga. Jadi kalau semisal orang luar pasti kan karena banyaknya teknologi negara mereka, teknologi lebih bagus, jadi otomatis kan kreativitasnya dia kan lebih banyak kan dibanding dengan kita yang mungkin dengan masuknya globalisasi, iptek yang lebih baru kita kan nggak tahu, jadi harus belajar. Nah, mereka mungkin lebih istilahnya lebih pintar lah, lebih mengerti tentang teknologi itu. Jadi kan kreativitasnya kita terbatas dengan adanya warga negara asing yang menjadi pekerja di suatu daerah atau di suatu sistem organisasi.
Nah, di sini contohnya dari masuknya globalisasi. Dulu permainan daerah kan pasti ada, masing-masing daerah kan pasti ada permainan tradisional. Nah, masuknya globalisasi otomatis ada game-game yang modern. Dulu kita masih main kelereng, kita masih main congklak kayak gitu kan. Sekarang anak-anak kecil aja udah mainnya remote control, ada PS atau PS sekarang, atau mainan-mainan remote, mobil remote. Otomatis kan banyaknya terlupalah permainan-permainan tradisional dengan masuknya globalisasi. Otomatis kan adanya sikap kita yang konsumenisme. Jadi adanya banyaknya sektor-sektor atau banyaknya e-commerce, berarti kita kan konsumtif lah, jadinya manusia yang konsumtif dengan kemudahan cara kita untuk mendapatkan suatu barang yang kita inginkan. Nah, di sini bagaimana sih sebagai warga negara Indonesia menyikapi masuknya globalisasi tersebut? Di mana yang pertama, kita harus mengembangkan nilai luhur bangsa Indonesia, mendalami dan mengamalkan Pancasila, mengembangkan potensi diri, menolak pengaruh negatif dari budaya asing atau globalisasi yang masuk, meningkatkan persatuan, dan terakhir adalah menaati peraturan dengan baik. Jadi kita sebagai warga negara juga harus mengerti nih apa sih nilai luhur dari budaya kita tuh, apa sih dasar negara kita itu. Jadi harus paham betul tuh apa aja yang potensi-potensi dalam negara kita atau budaya kita yang harusnya kita eksplor lebih daripada mengambil budaya-budaya barat yang mungkin tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, budaya kita sendiri. Jadi memfilterlah antara budaya barat dengan yang masuk di Indonesia. Karena kan di Pancasila kan juga udah ada nih sila pertama sampai sila terakhir. Jadi kita harus paham bener apa aja sih yang harus kita amalkan, apa aja yang harus kita lakukan untuk persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan rakyatnya atau kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Nah, sekarang masuk ke korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di sini hambatan dari korupsi sendiri. Nah, masa kini kalau korupsi otomatis kan penyebabnya adalah adanya niat atau kesempatan dari seorang melakukan korupsi. Nah, di sini pelakunya itu integritasnya itu masih rendah karena menganggap saya bisa ada kesempatan nih untuk melakukan suatu korupsi. Jadi kan karena ada kesempatan, ada sistemnya juga. Jadi kebanyakan kan korupsi kan orang yang melakukan adalah orang-orang berkerah putih atau orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam suatu pemerintahan. Nah, di sini karena melemahnya integritas, adanya kesempatan, adanya sistem, maka kalau nggak diberantas nanti, maka korupsi itu bahkan bisa lebih banyak lagi daripada sekarang. Makanya ada kan kasus yang kemarin tuh padahal kita udah masa COVID, masih ada bantuan-bantuan yang seharusnya diberikan sesuai dengan standarnya malah dikurangin. Makanya kan kemarin ada menteri sosialnya kan kena kasus korupsi juga kan. Makanya rumornya dulu adanya undang-undang korupsi yang semisal ada korupsi di masa-masa sulit dijatuhi hukuman mati kan. Kemarin-kemarin kan masih banyak juga kan pro kontranya tentang undang-undang tersebut. Nah, mengapa sih adanya korupsi? Di sini bisa dilihat dari sistem hukumnya, di mana sistem hukum kita yang masih lemah, salah satunya dampak dari abuse of power maupun berarti dan extradition dalam proses penegakan hukumnya. Mungkin penegakan hukumnya masih lemah, di mana kelemahan sistem hukum ini menghasilkan putusan yang tidak berkualitas dan ketidakpastian hukumnya. Jadi ada kan mungkin bisa contohnya aparat-aparatnya yang masih kurang kompeten dengan proses undang-undang yang masih tidak sesuai dengan realitas sekarang. Undang-undang kita kan masih berpokok pada undang-undang zaman Belanda. Nah, ini mungkin ada peraturan-peraturan yang harusnya udah diganti tapi masih memakai peraturan-peraturan yang masih tinggalan Belanda. Nah, di sini sistem politik gimana sih
sistem politik yang lemah. Seharusnya sistem politik memberi ruang yang cukup untuk partisipasi dari publik dan memberikan mandat dan dukungan kepada lembaga-lembaga pemberantas korupsi. Di sini sistem politik bermuara pada pelaksanaan pemilu yang sehat, atau politik kita yang harus diperbaiki. Jadi kan adanya itu tadi kayak serangan subuh seperti para mungkin anggota kader politiknya itu sebelum pemilihan umum membagikan pada suatu daerah kayak uang, sejumlah uang, supaya orang atau warga tersebut memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ada serangan subuh tadi karena pemilu yang tidak sehat. Sistem sosialnya seperti apa? Nah, sistem sosial itu tidak mengenal pembatasan yang tegas antara yang publik dan privat. Jadi mobilitas dinas wajar yang seharusnya digunakan untuk menjemput antar waktu kita bersekolah. Adanya materialisme atau konsumerisme, memandang seseorang itu hanya dalam tampak luarnya aja, karena sifat yang konsumerisme tadi. Nah, sistem budayanya yaitu konsep suatu rezeki atau uang lelah, uang pelicin, uang sidang, atau dianggap sebagai rezeki. Jadi hal-hal seperti itu yang seharusnya hal itu tidak ada, tapi malah diadakan. Jadi contohnya kalau seorang aparatur atau seorang jaksa nih harus memutus sesuai dengan masalah yang ada dari seorang koruptor tadi, tapi kan dibikin putusannya itu, tuntutannya itu dikurangin aja, nggak usah itu. Jadi kan setiap integritas masyarakat atau integritas aparatur penegakan hukum kan berbeda-beda. Jadi semisal kalian ke depan menjadi aparatur penegak hukum, diharapkan kalian harus melihat dari kenyataannya. Jadi semisal dia banyak melakukan suatu kejahatan udah jelas dan itu merugikan, otomatis kan kalian juga harus menghukumnya, menuntutnya juga sesuai dengan undang-undang. Jangan karena diiming-imingi suatu tadi uang sidang, uang lelah, uang pelicin, sehingga kalian harusnya menuntut sesuai dengan kejahatannya, malah mengurangi masa hukumannya. Begitu juga dengan hakim juga memutusnya harus sesuai dengan faktanya, karena hakim kan ibarat sebagai Tuhan ya, otomatis kan dia harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang mereka lakukan kejahatannya. Nah, di sini sistem administrasi pemerintahan, banyak sistem kementerian atau lembaga yang masih memberi peluang korupsi. Adanya birokrasi atau kekuasaan, sehingga sulit mencapai birokrasi yang profesional. Nah, manajemen SDM-nya masih sangat lemah, di mana SDM kita tuh belum sadar akan bagaimana sih yang seharusnya kita sebagai aparatur negara, kita sebagai warga negara kan pasti mendapatkan pekerjaan atau sesuai dengan gaji yang harus dia terima. Tapi mungkin dia mikirnya mumpung ada kesempatan korupsi, ya udah kita korupsi aja, karena seseorang kan pasti tidak memiliki rasa puas yang cukup gitu loh. Jadi kalau bisa lebih, kenapa nggak kita mengambil yang lebih banyak dari korupsi tadi. Nah, di sini adanya hubungan antar pegawai, hak keuangan pegawai, pemutus hubungan kerja. Jadi mungkin karena pihak seorang pemimpinnya yang korupsi, tapi yang kena malah bawahannya. Kan kita juga nggak tahu kan, dalam sistem politik kan kita hanya taunya di luarnya aja, di dalamnya kan kita nggak tahu dia tuh istilahnya tuh ada deckingnya dari siapa sih. Jadi kan kita bisa saja kita nggak melakukan korupsi, malah kita yang kena korupsinya, dijatuhin hukuman korupsinya. Nah, di sini gimana sih macam-macam korupsi itu tadi? Nah, di sini adanya contohnya korupsi adalah pemalsuan, penggelapan, komisi, suap, pemerasan, atau sumbangan-sumbangan. Jadi ini contoh-contohnya korupsi itu tadi. Nah, di sini korupsi itu apa? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Nah, di sini menurut sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai perbuatan melawan hukum. Otomatis kan dia perbuatannya
tidak sesuai dengan hukum. Yang kedua adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Yang ketiga adalah memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Yang terakhir adalah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Otomatis itu kalau ada korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contohnya apa aja sih korupsi? Memberi atau menerima hadiah atau penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, di sini kan biasanya korupsi kan orang-orang yang dianggap mempunyai kekuasaan. Korupsi bisa dikatakan sebagai penjahat berkerah putih. Nah, biasanya tindak pidana korupsi itu otomatis merugikan keuangan negara, adanya gratifikasi, suap menyuap, dalam pengadaan, adanya perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan. Nah, kalau korupsi pasti kan ada kolusi dan nepotisme. Apa sih kolusi itu? Kolusi adalah kerjasama atau persekongkolan rahasia untuk masuk tujuan yang tidak baik atau tidak terpuji. Nah, nepotisme itu apa? Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan atau menggantungkan sanak saudaranya sendiri, terutama dalam jabatan peningkatan di lingkungan pemerintah untuk memegang suatu pemerintahan. Jadi ini contohnya nih, ayahnya adalah pemimpin suatu pemerintahan, otomatis kan dia seorang ayah pasti kan ingin anaknya juga masuk dalam pemerintahan itu sendiri. Jadi makanya adanya menguntungkan diri sendiri untuk memperkaya dirinya dengan keluarganya. Nah, di sini siapa aja sih yang menangani korupsi ini? Yang pertama pasti ada kepolisian, pihak kepolisian. Yang kedua adalah pihak kejaksaan, dan sekarang ada KPK. Jadi yang menangani proses korupsi itu ada 3 ini. Nah, bagaimana sih prosedur penanganan kasus korupsi di kejaksaan? Bagaimana sih suatu jaksa menangani suatu kasus korupsi? Yang pertama adalah adanya penyelidikan suatu jaksa yang bertugas menyaksanakan penyidikan, otomatis dia menyidik, atau setelah itu adalah memeriksa berkas yang masuk dari polisi nanti harus dilengkapi. Jadi kan pertama kan pasti lewat polisi dulu nih, polisi habis itu ke kejaksaan nanti masuk ke persidangan. Nah, di sini berkas-berkasnya tuh harus lengkap. Jadi yang mencari berkas barang bukti kan otomatis seorang polisi kan, otomatis nanti berkas sudah lengkap, adanya penuntutan nanti di persidangan, habis persidangan adanya eksekusi. Jadi sistemnya suatu korupsi oleh kejaksaan atau kejaksaan mengurus suatu korupsi. Setelah itu udah prosedur laporan tindak pidana, yaitu masyarakat memberi laporan ke polisi. Nah, polisi nanti lewat jaksa ke pengadilan, setelah itu adanya putusan dari hakim. Nah, ini contoh proses persidangan. Dalam persidangan seperti apa? Ada jaksa atau sebagai penuntut umum, ada hakim, dan ada pengacara, dan pastinya ada yang terdakwanya atau tersangkanya. Nah, bagaimana sih cara pemberantasan korupsi ini biar nggak ada korupsi? Otomatis kan ada preventif, represif, dan edukatif. Bagaimana preventifnya? Yaitu perbaikan sistemnya. Bagaimana sistemnya sih yang lebih bagus? Harusnya ada pengawasan, adanya business approach, adanya economy approach. Jadi harus sebelumnya itu harus adanya perbaikan sistemnya. Nah, represifnya apa? Ada peran serta masyarakat yang melek atas hukum. Jadi aparat-aparat penegak hukum tuh turun ke masyarakat untuk memberikan pengarahan tentang korupsi itu sendiri. Adanya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta eksekusinya. Nah, setelah itu edukasinya bagaimana? Ada cultural approach, ada pendidikan formal, pendidikan pegawai, dan pendidikan masyarakat. Jadi harus ada pendidikan dari dini, dari pendidikan pegawai, pendidikan kita di sekolah. Jadi harus ditanamkan sifat-sifat yang tidak melaksanakan KKN atau korupsi. Nah, di sini bagaimana sih peran kalian sebagai mahasiswa? Contohnya nih ada masalah-masalah korupsi kan. Jadi bagaimana zaman dulu di negara kita kan waktu reformasi juga ada kan, bagaimana sistem-sistemnya, adanya demo, terus adanya di Iran juga pada tahun 85 juga ada demo, ada Filipina dan Iran dan Hamburg. Nah, jadi cukup sekian mungkin materi tentang globalisasi dan KKN. Nah, kalau ada materi yang kurang paham bisa kalian tanyakan di LMS atau di Google Classroom. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.